Oke, silakan absen di kolom chat. Oke, udah 30 orang ya. Tinggal masih 31 yang masuk. Oke, kita mulai ya. Oke, saya mau nanya berkaitan sama video, saya mau nanya Bosco. Dari layarnya mungkin sudah muncul. Nah, Bosco bisa nyalakan videonya sama mic-nya. Minta sebutkan berkaitan dengan ini sejarahnya, mulai dari siapa aja ya, yang tadi yang teringat. Yang teringat siapa ya, Bosco? Ini Pak Antoni Lavoisier. Oke, terus ada lagi? Terusin, lanjutin. Dia itu kayak pada tahun 1709 Iya, menambahkan suatu daftar unsur-unsur, iya, membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam, Pak. iya. Oke, thank you, thank you Bosco ya. Oke, ini yang dilakukan ya. Kemudian berikutnya ke Brian. Brian, kira-kira berikutnya siapa yang teringat ya? Jadi nggak harus apa ngeplak itu, enggak, apa yang teringat. Silakan, Brian. Tokoh selanjutnya, Pak. Iya, tokoh selanjutnya. Mau loncat berikutnya siapa? Boleh. Yang teringat aja ketika pada saat nonton video. John Newlands. Oke, John Newlands. Terus bagaimana nih John Newlands? Unsur-unsurnya diurutkan letaknya berdasarkan kenaikan massa atau relatifnya. Iya, Sifat unsurnya akan terulang pada tiap unsur ke-8. Oke, pada saat unsur ke-8. Oke. Nah, oke, thank you. Ini adalah yang ketiga. Mau minta sekarang ke Christopher. Brian, coba balik ke Brian lagi. Nyalakan videonya, Brian. Ya, Pak. Iya, oke. Oke, itu aja. Ingin melihat kondisi Brian ya. Thank you, Brian. Nah, kemudian Christopher. Nah, nyalakan videonya. Nah, kemudian siapa lagi berikutnya? Christopher. Wolfgang, Pak. Kenapa? Wolfgang. Iya, di Wolfgang yang kedua ya. Nah, kok Wolfgang bilangnya apa? Berdasarkan sifat. Berdasarkan
sifat. Terus yang teringat apa lagi? Oh. Udah kayaknya Mas gitu. Oke, gitu aja. Videonya nyalain voiceover. Ini bla 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 brainer. Videonya nyalain dulu. Iya, oke. Ini Wolfgang ini bla 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 brainer ya. Dia berdasarkan sifat. Oke. Nah, dari 3 ini kurang lebih kalau kita buat detail, jadinya ini dibuat karena memang ditemukannya baru sedikit, 1769. Nah, coba siapa yang menemukan hal yang aneh mengenai tahun? Dia terjadi di slide, maksudnya di video pada saat menjelaskan mengenai sejarah dari siapa ya? Coba saya nanya Diego, tolong nyalain videonya Diego. Nah, Diego menemukan keanehan nggak pada saat videonya tadi mengenai tahun? Nyalain videonya. Iya, brainer. Iya. Tahunnya tahun berapa yang teramati? Iya, oke. Thank you, Diego. Nah, di sini ada memang 1982. Jadi nggak ini apa ada not make sense di tahun ini ya. Jadi kurang lebih itu dia di tahun 1820-an. Ininya hilang, ininya tambah 0 gitu ya. Nah, dia baru melakukan eksperimen dan akhirnya nanti mengemukakan. Karena Dobreiner itu kalau dari catatan sejarah 1849 itu meninggalnya. Oke, kita kembali. Jadi mengenai unsur itu ada berkaitan sama logam dan non logam. Ya, unsur yang diinformasi yang baru didapat itu baru sedikit, gitu ya, baru sedikit. Kemudian ketika jadi kurang lebih hampir 50 tahunan, ya, ini ke sini itu 50 tahun, tentunya ada penemuan-penemuan yang sudah diinformasikan, ya, udah diinformasikan. Kemudian di sini pada saat Dobreiner dia dia melakukan penggolongan berdasarkan sifatnya, berdasarkan sifat. Jadi dia menggolongkan 3-3. Jadi kebetulan pada saat itu masih sedikit ya, tapi lebih banyak daripada zamannya Anthony Lavoisier. Nah, di sini ada 3, kemudian perilaku yang ada adalah mengenai nomor masanya, nomor massa, untuk yang paling atas, yang paling ringan, dan yang paling berat, yang ada di tengah-tengah itu merupakan rata-ratanya. Jadi misalkan ini A, ini B, jadi A plus B per 2. Jadi kurang lebih mendekati angka itu, gitu ya. Nah, ini memang kalau kita lihat di dalam tabel periodik yang sekarang, itu terletak pada nomor atom yang ringan, gitu ya, yang ringan. Oke, jadi itulah yang dilakukan oleh penggolongan Wolfgang bla 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 Dobreiner. Nah, saya lupa di sini apa. Nah, kalian nanti bisa lihat di buku juga. Nah, kita lihat di sini mengenai John Newlands. Di sini menggolongkan berdasarkan sifat dan kemudian dia mengamati, kalau kita lihat dia mengamati nomor massa. Jadi sifatnya dulu baru memperhatikan nomor massa. Nah, kemudian pada saat John Newlands, nah dia coba kalau diurutkan nomor relatifnya gimana, nomor massanya, nomor atom relatifnya gimana. Nah, ternyata dia menemukan setiap pada unsur ke-8 ini mengulang lagi. Karena dia 7, maka pada saat itu
kita sebut sebagai oktav. Kenapa kok ke-8 mengulang lagi ya? Jadi kalau di unsur yang pertama, kemudian unsur kedua, yang belum absen silakan absen di chat. Nah, ini kemudian diurutin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, unsur yang ke-8 dia menyerupai di sini. Gitu ya, menyerupai dengan yang pertama. Nah, di sini kenapa ada 7? Yang 7 di sini memang menjadi yang itu adalah dia golongan utama yang dimaksud di saat tabel periodik yang sekarang ya sekarang. Jadi untuk kita mengingat sejarah dengan mudah kita bisa kaitkan sama yang sekarang. Nah, alasan kenapa kok nggak 8 ya? Padahal golongan utama itu sampai 8 golongan. Karena pada masa itu golongan 8 dengan sederhana itu belum ditemukan, belum diketahui ya, belum diketahui waktu itu ya. Jadi karena ini tidak diketahui, berarti wajar sekali mereka tidak menggolongkannya begitu ya. Nah, jadi 7 dan kemudian unsur ke-8 dia mengulang, dia mirip dengan unsur yang ditempatkan di nomor pertama. Jadi ini dikenal dengan oktav. Jadi pada zamannya ada kemungkinan musik lagi berkembang ya, musik klasik. Saya nggak tahu Mozart itu, kemudian Beethoven itu di tahun berapa. Tetapi kondisi pada saat itu ya sangat mempengaruhi ya, termasuk perkembangan seni dan kemudian musik dan budaya pada waktu itu. Oke, di sini kita sudah melihat yaitu berkaitan ini 3 gitu ya, 3 ini kita sudah perhatikan. Nah, kemudian kita mau lihat, coba saya mau coba Farel. Nah, setelah 3 ini, yang teringat siapa lagi yang memang ada ke-4 dan ke-5 ya, totalnya memang tahapannya 5. Farel, nyalakan videonya. Ya, oke Farel. Nah, dari yang berikutnya kira-kira siapa ya? Di mic-nya masih off. Perkembangan berikutnya. Videonya dinyalakan dulu. Dinyalakan lagi. Kalau belum terpikir, enggak apa-apa. Jadi kasih tahu aja belum, Pak. Belum, Pak. Iya, oke, Farel. Thank you. Nah, kemudian saya coba ke Videla. Videonya dinyalakan. Yang ke-4, ke-5 siapa ya? Ya, Pak. Iya, oke. Yang ke-4, ke-5 mengenai di sejarah untuk perkembangan penemuan sistem periodik itu berikutnya siapa? Videonya dinyalakan video. Dimitri, iya oke. Dimitri, kira-kira Dimitri Mendeleev ya. Tetap dinyalakan dulu videonya. Nah, Dimitri Mendeleev ini menyatakan apa? Kira-kira video yang teringat tadi. Istilah golongan dan periode, Pak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup? Cukup, Pak. Iya, oke. Nah, memang berikutnya adalah Dimitri Mendeleev. Nah, di sini berkaitan dengan ini. Jadi pada sebelumnya dia masih belum
menyatakan periode atau golongan. Dia hanya kalau yang kedua, nomor 2 Wolfgang, dia menyetarakan dengan, maksudnya menggolongkan berdasarkan sifat, gitu ya, sifat. Nah, kemudian John Newlands itu dia kemudian merubah. Oh, tadi kan nomor 2 berdasarkan sifat, kemudian dia mengamati informasi nomor masanya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu dia, oke, kita coba kalau kita urutkan sama nomor masanya ya. Kemudian nomor masa, terus kita lihat sifatnya. Oh, ada kemiripan ya. Tetapi pada masa John Newland dia tidak menyatakan ada apa maksud periode golongan itu maksudnya apa kayak gitu ya. Nah, pada masanya Dmitri Mendeleev dia menyatakan, nah pada masa itu dia unsur yang ditemukan tuh 63. Nah, saya tahunya lupa di situ. Nah, kalau di buku coba lihat minta bantuan Jeremy. Kalau di buku Jeremy, nah, Ya, Pak. Iya, oke, bisa dinyalakan videonya. Nah, untuk Dmitri Mendeleev ini tahun berapa ya? Kalau diperhatikan di buku. 1869. 1869, ya. Oke, thank you Jeremy. Nah, di sini unsurnya 63. Kita coba compare dengan masa yang sekarang itu adalah 118. Jadi kurang lebih 50% lebih ya. Nah, kalau misalkan ini kalikan 2 kan 126. Jadi hampir ya mendekati mungkin 55% kayak gitu, itu sudah ditemukan. Jadi baru ya kita boleh katakan separuh lah gitu untuk mempermudah ya. Jadi dengan informasi yang separuh itu ya, jadi sulit juga si Dmitri Mendeleev waktu itu dia, tapi ide golongan sama periode itu akhirnya ditangkap oleh Dmitri Mendeleev ini. Jadi pada masa itu sudah dicetuskan golongan itu berdasarkan sifat. Jadi dikelompokkan sifat-sifat, dia mengembangkan dari yang Newlands tadi, John Newlands yang oktav, yang 77. Nah, kemudian dia dengan menyatakan lagi berkaitan sama nomor massa. Nomor massa. Jadi berkaitan dengan yang Dmitri Mendeleev ini dengan unsur yang 63, tetapi dia kemudian mencetuskan ke satu, dia memiliki keyakinan setelah melihat informasi-informasi, dia baca, dia pelajari, kemudian dia menyatakan dengan berani, oke, berarti sekarang ini susunan tabel unsur ini bisa bisa dikelompokkan berdasarkan, oke, ada 2 yang namanya golongan dan kemudian ada yang namanya periode. Ya, jadi semuanya itu berkat apa yang dipelajari, informasi-informasi yang didapat. Nah, yang lainnya belum gitu ya, belum. Nah, jadi uniknya memang kalau kita compare dengan tabel periodik yang sekarang, nah di sini ada kekurangannya atau perbedaan-perbedaannya. Nah, perbedaan-perbedaannya itu cukup signifikan sebenarnya, walaupun hanya terjadi beberapa gitu ya. Nah, ada yang terbalik urutannya ya. Jadi coba Karen, yang terbalik itu unsur apa ya di dalam tabel periodik Mendeleev? Iya, Pak. Iya. Oke, dinyalakan videonya. Kalau di dalam tabel periodik Mendeleev yang katakan terbalik unsurnya itu unsur apa? Coba dicari di buku. Bentar, Pak. Iya, ini memang ada unsur yang terbalik posisinya. Sambil dibaca, mungkin bisa sambil didengar, sambil dicari ya. Karen bisa cari. Di sini maksudnya, jadi ada golongan misalkan 6, ini saya permisalannya sampai nanti Karen menyatakan. 67, kemudian ini 69. Jadi ini terbalik.
Jadi Demetri memutuskan ya gimana penempatannya ya. Nomor masanya kok harusnya 67 kemudian 69, tetapi berdasarkan sifat 69 itu harus dikelompokkan di sebelah sininya kayak gitu. Jadi ada unsur yang terbalik. Udah ketemu kira-kira Karen? Jadi dia unsur yang terbalik. Di halaman 107, Pak. Oke, halaman 107. Terus unsurnya apa di sana? Disebutkan unsurnya enggak? Atau tidak disebutkan sama sekali? Bentar, Pak, Bang, Pak. Iya, oke. Yang lainnya coba buka di halaman 107 juga. Ya, coba cari mengenai unsur yang terbalik. Nah, jadi ya ini beberapa termasuk perbedaan, tetapi dia signifikan. Dan akhirnya nanti ini karena keterbalikan ini mendorong tabel periodik yang berikutnya disempurnakan seperti apa. Gitu ya. Oke, sambil tetap dicari Karen, nanti akan kembali. Saya juga meminta bantuan Marlin. Coba Marlin, videonya dinyalakan. Nah, Iya, Pak. iya oke Marlin. Di halaman 107 apakah menemukan unsur yang terbalik nomor masanya? Coba lihat di halaman. Iya, oke, silakan. Nah, kemudian sambil dicari, Marlin dan Karen, kemudian Ciko. Nah, mungkin Ciko di halaman 107 apakah menemukan ada unsur yang terbalik? Dinyalakan videonya Ciko. Iya, Pak. Iya, apakah ada yang terbalik nggak informasi menyatakan bahwa unsurnya itu terbalik? Bentar, Pak. Belum. Iya, oke. Videonya dinyalakan Ciko. Iya. Kira-kira ada ketemu kan? Ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Pak, Yuk. unsur yang TE itu. Oke, good. Yang bicara tadi Karen ya atau? Iya, Pak. Iya. Oke ya. Yap. Thank you. Udah ketemu. Ya. Berarti TE. Jadi dinyatakan ya TE 128 dan kemudian mengenai I itu 127. Ya. Jadi dengan ini ada hal-hal yang katakan kalau kita sudah kenal, jadi oh itu posisinya harusnya dibalik. Nah di sini 127 ini I. Nah kita tahu kalau memang ini saya kebetulan hafal gitu ya. O S E O S S E T E P O. Ini adalah grup 6A. Kemudian grup 7A itu adalah F, G, L, B, R, I, A, T. Jadi ini satu nomor masanya di atas ya. 128 dan 127. Nah ini posisinya dibuat terbalik. Tapi Mendeley dia membuat balik itu keputusan yang benar. Maksudnya karena dia yang utama itu adalah kemiripan sifatnya. Jadi dalam satu kelompok itu kemiripan sifat harus mirip gitu. Dia melihat informasi-informasi, oh
yang utama ini yang prioritas itu kemiripannya. Yang nomor masa itu second priority gitu ya. Nah, jadi ini salah satu kelemahan yang memang atau perbedaan yang sedikit-sedikit dan itu nggak cocok dengan yang sekarang ini gitu ya. Nah, dengan bantuan tabel periodik yang Mendeleev, nah itu ada juga dia kelebihannya ya. Kelebihannya itu adalah nah ada tempat-tempat yang kosong gitu ya, ada tempat-tempat yang kosong. Jadi ingat bahwa unsur yang ditemukan pada waktu itu adalah 63. Jadi ada unsur yang kosong, misalkan ini diketemukan, ini X, ini Y. Nah, ini diketemukan itu P sama Q. Nah, si Mendeleev ini punya keyakinan pasti, jadi walaupun dia belum tahu, tapi dia sudah tahu informasi, dan berdasarkan informasi itu dia memprediksi pasti ini ada unsurnya, walaupun dia belum tahu, kayak gitu. Ya. Nah, saya minta bantuan, coba minta bantuan Kayla. Kira-kira ini siapa ya? Coba lihat 107 atau 108, dibaca itu punyanya siapa ini ya? Yaitu yang disebut dengan, coba cari bacaannya. Kayla, nyalakan videonya. Ya, Pak. Iya. Oke, Kayla bisa bantu cari di halaman 178 berkaitan sama Mendeleev masih. Nah, dia bisa memprediksi unsur yang memang belum dikenal pada waktu itu, tapi di alam pasti ada. Dia percaya di alam pasti ada. Nah, sambil nyari, sambil mendengarkan, nah kira-kira apa ya si unsur yang memang diramalkan oleh Mendeleev ini? Udah ketemu, Kela? Bukan, Pak. Kenapa? Germanium. Germanium, oke, betul. Germanium itu disebut dengan sebutan apa sebelum, kalau germanium ini pada saat dia ditemukan, karena memang ditemukan di Jerman. Nah, namanya Silikon. apa namanya? Silikon apa? Silikon. Iya, oke. Thank you, Kela. Nah, di sini berkaitan sama, jadi salah satu karena 63 dan kemudian penggolongannya juga penggolongannya tepat berdasarkan golongan, yaitu sifatnya, kemudian periode itu adalah nomor masanya, walaupun nomor masa ini agak dia akan bertambah ketika ada unsur yang kecil, ada unsur yang masanya yang besar, meningkat gitu ya. Nah, untuk yang lebih ringan di atas, itu atom nomor massa ringan, itu tidak ada masalah. Nomor massa ringan tidak ada masalah. Nah, kemudian nomor massa yang lebih berat, itu yang mengalami hal-hal yang katakan nyeleneh yang tadi. Nah, tapi kelebihan yang ini nomor massa lebih, dia ada keanehan salah satunya yang tadi ya. Nah, tapi di sini karena dia kosong, pasti dia menyatakan tadi ini berbeda ya. Saya loncat-loncat, maaf. Nomor massa yang tadi. Nah, di sini Ge itu baru, jadi belum dikenal. Yang diketahui, oke, dia mengatakan eka silikon. Jadi dia Ge itu, jadi setelah ini ya, CSI-Ge. Jadi setelah silikon pasti ada unsurnya, kayak gitu ya. Nah, jadi dia meramalkan, nah sudah ada di alam tapi belum diketemukan, ya. Oke. Padahal ya eka silikon akhirnya sangat sekali berdampak pada generasi kita ya. Bukan pada zaman ini. Maksud teknologi semikonduktor itu yaitu komputer. Nah, itu silikon itu sangat berperan banget. Nah, 63 ini. Nah, kemudian dari beberapa keanehan yang itu berikutnya adalah yang kelima, itu adalah Henry Moseley. Moseley. Nah,
Di sini ada yang menarik buat dia. Jadi dia karena ada kesalahan-kesalahan, makanya dia coba, oh kayaknya ada sesuatu yang dia pelajari lagi informasi-informasinya. Tentunya unsurnya sudah lebih banyak 60 dari 63. Nah, kemudian dia setelah itu periodenya diganti dengan menyatakan yaitu kenaikan nomor atom. Nah, di sini ada dan ini sudah akhirnya sampai ke ujung dan sudah tidak berganti-ganti lagi ya. Jadi dengan nomor massa dia memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di Moseley gitu. Di Dmitri Mendeleev ya. Nah, di sini akhirnya terbentuk sempurnalah yaitu tabel periodik yang kita pakai sekarang. Dan pada saat setelah Henry Moseley sudah tidak berubah-ubah lagi. Hanya sifatnya itu adalah penambahan yang berkaitan dengan unsur yang baru diketahui pada saat ini. Nah, sekarang udah lengkap. Jadi tinggal tunggu pengembangan apa lagi, dan itu pasti lebih, ya saya percaya lebih keren lah gitu penemuannya. Nah, itulah yang sekarang kita kenal dengan tabel periodik modern ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari sini adalah jadi dalam siklus yaitu pada zamannya 1769 itu non logam dengan non logam. Nah, apa yang kita pelajari dengan kehidupan kita yaitu sangat penting kita mendapatkan informasi kayak gitu ya. Jadi di dalam memecahkan masalah. Nah, kita sangat-sangat perlu banyak informasi. Ya, banyak informasi. Jadi yang ke depan setelah 3 tahun lagi, yaitu kelas 10, 11, 12, udah saatnya informasi-informasi itu tentang kuliah itu sudah bisa dicari dari sekarang. Jadi mungkin kelas 10 ini adalah masa yang paling lebih ringan dibandingkan kelas 11 dan kelas 12. Jadi lebih baik, alangkah baiknya waktu yang berharga itu dipakai untuk prepare planning ke depan, kayak gitu. Nah, itu akan jadi informasi itulah yang sangat membantu perkembangan dari 120, kemudian 18 tadi berapa 69 kalau nggak salah. Nah, kemudian 1912 mungkin. Nah, di sini ini saya langsung ke Henry Moseley. Nah, Moseley. Nah, di sini mungkin ada kata-kata yang salah ya, ikutin ya di buku. Nah, di sini jadi waktu ini waktu yang berharga gitu ya, untuk akhirnya menemukan suatu yang katakan perfect untuk dalam hal tabel periodik, sudah nggak diubah-ubah lagi ya. Jadi dari Mendeleev itu 63 unsur, ini kan artinya mengenai informasi yang ini. Nah, kenapa Henry Moseley akhirnya bisa menyimpulkan dia beralih ke nomor atom? Tentunya informasi yang didapat pada masa Moseley itu pasti udah jauh lebih banyak dibandingkan 63 unsur ini kayak gitu ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dengan mengetahui banyak informasi ya, kita bisa menentukan satu keputusan yang katakan lebih confirm gitu ya, lebih confirm dan tidak membingungkan buat diri sendiri kayak gitu. Jadi ini saya berbicara mengenai misalkan salah satunya tempat kuliah gitu, mau kuliah kemana. Jadi dari 63 kemudian berkembang, ini perlu dilihat, nggak tahu ada sudah unsur berapa. Oke, saya minta bantuan, coba ke Michelle. Michelle berkaitan sama Henry Moseley, di buku rasanya disebutkan mengenai berapa total unsur yang sudah ditemukan. Nyalakan videonya, Michelle.
Iya. Kira-kira di situ ada berapa unsur yang sudah diketemukan? Apakah ada di sana? Kok nggak salah ada, kok nggak salah. Seingat saya ada. Sambil Misha mencari, coba Miho. Atau Michelle udah ketemu? Belum ya? Atau enggak ada memang ya? Suaranya masih di unmute soalnya. 118, Pak. 118 ya? Oke, 118 berarti udah semuanya udah ini dong. Maksudnya ini 118 udah yang sekarang ini 118. Kalau yang kayaknya Henry Musi lebih dikit dari 118 kayaknya. Nah, karena ini kalau berdasarkan ini 118 itu sudah keseluruhan yang kita ketahui pada zaman ini. Ada tertulis nggak? Nah, 118 itu tabel periodik. Kayaknya nggak ada deh, Pak. Nggak ada ya? Oke. Thank you ya, Michelle. Nah, jadi tentunya lebih kecil dari 118 ya. Nah, kepastiannya nanti coba bisa cari-cari di buku. Nah, ini hanya menceritakan sejarahnya, oh begini gitulah ya. Nah, mereka-reka apa yang terjadi di belakang kita. Nah, jadi dengan informasi yang bertambah, akhirnya dia memutuskan, oke, saya ubah dulu dengan nomor atom. Nah, kemudian setelah diubah dengan nomor atom, dia itu mengamati lagi, kayak gitu, mengamati lagi. Mengamati dalam arti yaitu seperti halnya evaluasi. Saya melihat, oh, setelah saya ubah berdasarkan nomor atom, gitu ya, nomor atom, efeknya apa ya? Efeknya apa? Apakah itu memperbaiki atau justru merusak susunan tatanan yang ada? Dia amati, nah berkaitan sama TE, sama TE dan I, nah dia menyelesaikan masalah yang ada, problem yang ada di Dmitri Mendeleev. Oh ternyata ya kalau dengan nomor atom, dia teh ngurut gitu. Jadi unik penemuan-penemuan yang ada di sains ini. Jadi untuk mencari informasi, kemudian melakukan keputusan. Jadi dia merubah dengan nomor atom adalah satu hal keberanian tersendiri. Kemudian dia ubah dan dia amati lagi. Oh ternyata permasalahan di bagian atas, bagian ini tidak ada masalah gitu, tetap urut gitu ya. Nah di bagian ini dia menyelesaikan masalah dengan nomor massa yang besar. Di sini nomor massa besar, ternyata atomnya ngurut kayak gitu, nomor atomnya ngurut. Jadi menyelesaikan masalah dia. Nah jadi tentunya menyelesaikan masalah ini maksudnya menemukan pola akhirnya bisa dipakai oleh banyak orang. Nah ini artinya dia memberkati yang lain karena dia bisa menggunakan informasi ini untuk menciptakan sesuatu, termasuk berkaitan sama silikon. Nah kalau makanya saya nggak tahu mengenai, saya belum membaca lebih lanjut, tapi saya hanya benar-benar pernah mendengar. Jadi ada kata Silicon Valley. Silicon Valley kan tempat markasnya Google ya. Nah di situ salah satu untuk menghargai, mungkin rasanya menghargai Dmitri Mendeleev ini. Jadi atau menghargai si silikon ini. Nah tapi beritanya perlu dicari lagi ya. Maksudnya ada penemuan-penemuan yang sangat-sangat besar dan akhirnya mempengaruhi seluruh dunia. Jadi ya penemuan-penemuan ini disimpan, kemudian dipakai, dievaluasi. Nah, ada kemudian sebelum saya cerita lagi, yang menurut saya cukup menarik adalah kemudian dia menemukan bahwa nomor atom itu adalah identitas dari atom. Jadi tidak ada nama atom yang berbeda, tetapi dia memiliki nomor atom yang sama, gitu ya.
Jadi nomor atom itu adalah identitas. Kalau mengenai nomor massa, itu masih ada yang sama. Jadi berkaitan sama Ge, germanium. Germanium itu memiliki nomor atom adalah 32. Kemudian arsen itu nomor atom 33. Jadi nomor atom itu nggak pernah sama. Tapi kalau nomor massa itu sama. Maka dari itu secara umum kita simpulkan nomor atom itu adalah identitas dari atomnya. Jadi identitas itu ditentukan oleh apa? Oleh kalau nomor atom itu adalah jumlah proton. Berarti protonnya berapa sih? Itulah identitas si atomnya. Begitu. Nah di sini berkaitan dengan Ge sama AS. Nah, nomor atom itu selalu beda ya. Kemudian ada nomor massa yang sama. Nomor massa yang sama contohnya seperti apa, Pak? Ini adalah 11Na nomor atom 23. Ada juga 11Na nomor atom 24. Inilah yang kita kenal dengan perkataan isotop. Jadi isotop 23 Na23 kayak gitu ya. Isotop Na23. Isotop Na23. Oke, ini dihapus. Isotop Na23. Na23. Isotop Na24. Nah, kemudian ada Mg, ini 12, nomor atomnya 24. Ya. Kalau ini istilah yang kita kenal, ini adalah isotop, yaitu nomor protonnya sama. Kalau yang ini adalah kita sebut dengan isobar. Kalau isobar, atom berbeda, nomor massa sama, gitu ya. Nomor massa sama. Ini memang mengingatkan aja. Nah, kemudian nomor massa apa penyusunnya? Nomor protonnya kan pasti beda. Ya. Nah, ini nomor massa sama. Oke, nomor massa aja sama ya. Tentunya kalau kita lihat di sini ini proton 12, neutron 12. Kalau yang ini proton 11, nomor neutronnya adalah 13 gitu ya. Jadi nomor massanya yang sama. Oke, satu cerita untuk menutup. Jadi berkaitan sama tentunya kalau pabrik pupuk gitu ya, yang katakan NH4NO3 yang katakan meledak di Lebanon, itu salah satunya bisa dipakai pupuk ini. Tapi pupuk juga, ya itulah kimia. Pupuk ini juga bisa sebagai bom. Nah, unik juga, jadi ada Haber proses. Haber proses itu ditemukan oleh sama Fritz. Fritz siapa gitu ya. Penemuan dia menghasilkan NH3 itu adalah pada zamannya, yaitu Perang Dunia. Ini pada saat ditemukan Perang Dunia, proses untuk menghasilkan amonia, Perang Dunia, tujuannya adalah dia dipakai untuk bom. Ya, jadi pada waktu itu Perang Dunia dia pakai untuk menjajah, supaya menghancurkan negara itu, melemahkan, kemudian untuk menjajah. Tetapi sekarang pemakaian NH3 ini sekarang dipakai untuk pupuk kebanyakannya. Ya, jadi berdasarkan sejarah, Fritz itu katakan sebagai evil gitu ya. Jadi ada gambar evil, kemudian sekarang jadi gambar malaikat, ceritanya kayak gitu. Jadi itulah kimia. Jadi bendanya sama, apa yang kita pelajari, toolsnya sama. Tetapi satu dipakai untuk pupuk, satu dipakai untuk bom. Gitu ya. Jadi bergantung orang yang memakainya. Jadi informasi-informasi apa yang kalian pelajari itu bergantung kitanya semua. Jadi sangat-sangat penting buat kita menjaga hati kita, karena kitalah yang katakan menggunakan. Jadi apapun yang digunakan, kalau informasi itu apapun, orangnya memang bisa bertanggung jawab dan kemudian dia katakan good quality, good character, nah pasti hasilnya adalah untuk kebaikan semua orang kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu mengenai sejarah.
dan kemudian kita bisa besok berlanjut dengan hal yang lain ya. Latihannya bisa kerjakan berkaitan lihat aja di latihan-latihannya, di uji kepemahamannya. Oke, sampai ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita sudahi pertemuan kita sampai ketemu besok, tetap sehat, tetap semangat. Oke, silakan absen di kolom chat. Informasi untuk, oh ya nanti aja lah. Perhatikan chatnya ya, yang ikut remedial ataupun untuk yang kuis, menyempurnakan kuis. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kasih Pak. Sama-sama. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Kasih Pak. Ya. Stop.